melatih pengurus BUMDes. Setidaknya semangat, tetap semangat. Yang pertama, mungkin tadi saya sampaikan, perkenalkan nama saya pendamping desa Hendra, Kecamatan Kopaspola, bekerja itu dari tahun 2016 sampai sekarang, jadi hampir 10 tahun menjadi koordinator pendamping desa Kecamatan Kopaspola, diberi tugas memimpin kawan-kawan pendamping lokal desa yang berjumlah 4 orang. Jadi pertama kita santai, enjoy, jadi tidak terlalu tertekan. Pertama-tama kami yakin karena pengurus kita ini rata-rata baru, kami memahami pasti bingung apa itu BUMDes dan sebagainya. Kami yakin pasti ibu-ibu akan bingung. Tapi dengan adanya kami hari ini mudah-mudahan ya setidaknya ada sedikit gambaran. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Learn to live half a life. Now you want me one more time. Let's see your
daerah itu punya PDAM, misalnya punya daerah atau punya pemerintah pusat, badan usaha milik negara PLN. Jadi semua sama seperti desa yang tujuannya itu untuk seluas-luasnya peningkatan kesejahteraan desa. Jadi kenapa harus ada BUMDes? Karena dana desa siapa tahu suatu saat ada pengurangan mau tidak mau dari BUMDes ini untungnya. Karena pembagian BUMDes ini Bapak Ibu dimasalahkan lagi hasilnya untungnya berapa, untuk gaji berapa, untuk dikembalikan utang. Kita kan utang dari desa, dikembalikan lagi ke desa kita cicil. Dari desa ini lagi dikembalikan lagi kita musyawarah untuk keperluan desa. Makanya harus BUMDes ini harus ada wajib di setiap desa untuk membantu perekonomian. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ibu PJ Kades Setera, yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, para perangkat desa, Bapak Ibu pengurus BUMDes, dan Bapak Ibu masyarakat desa Seteras yang kami banggakan. Baik Bapak dan Ibu, ini suasananya sudah mulai ngantuk ya. Jadi kita interaksi aja, biar ada dua arah ya, biar nggak dulu ngantuk. Baik Bapak dan Ibu Seteras. Karena kalau berbicara potensi pasti banyak, cuma mungkin belum terinventarisir dengan baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa harus ada kelayakan usaha? Jangankan usaha Pak ya, kita mau cari bini saja, kalau bahasa orang Jawa, bibit, bebet, bobotnya harus jelas. Apalagi mau usaha, yang harus mengeluarkan modal, harus punya tempat usaha, harus punya atau yang mengerjakan usahanya, harus punya target berapa penghasilannya, mengantisipasi bagaimana supaya jangan terjadi kerugian. Ini banyak, sangat kompleks sekali persoalan terkait dengan usaha. Makanya harus membuat kelayakan dulu. Kalau bahasa orang-orang investor itu kan survei dulu, mereka membayar tim ahli, mereka membayar konsultan. Layak tidak di Seteras dijadikan sumur sawit, mereka survei Pak. Disurvei berapa ruang arealnya, transportasi akhirnya seperti apa, potensi pendapatannya akan seperti apa, mereka survei kelayakan. Nah, BUMDes pun dalam bentuk dan skala yang lebih kecil, kita pun harus memiliki pandangan kelayakan tadi terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan, untuk apa, targetnya bagaimana, hasilnya akan apa, terus kendalanya apa, peluangnya apa, kelemahan kita apa. Ini makanya harus dibutuhkan kelayakan, karena BUMDes ini atau usaha ini harus untung Pak, bukan buntung. Dimodali 20 juta, dapat 1 bulan sisa 15 juta, dapat 1 bulan lagi sisa 10 juta, tapi 3 bulan bubar. Nah ini memang kan yang namanya permodalan ini kan bisa aktif, bisa modal tetap, dan bisa modal tidak tetap. Bila diberikan aset, alat kerja, itu kan aset untuk mendukung kinerja kita, itu aset yang sifatnya tetap dan menjadi aset. Kalau permodalan yang diputar lain lagi. Nah kalau berbicara kelayakan, di sini apa manfaat kelayakannya? Nah kita harus tahu. Pertama, terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang paling layak untuk dijalankan. Bapak dan Ibu tadi sudah melakukan semuanya. Tadi pada banyak memberikan masukan. Kita usahanya tenda, sewa tenda. Sekarang tenda itu dalam 1 tahun bisa berapa kali disewa orang? Masih layak tidak usaha itu? Ini pentingnya uji kelayakan. Misalnya jarang ada yang kawin di sini, atau jarang ada yang sunatan atau acara-acara, kenapa usaha itu? Berarti tidak layak. Karena kalau dikatakan musiman ya, musim menikah, musim sunatan, musim maulidan,
ada momen-momen yang memang tenda itu dipakai orang. Nah, dalam prinsip usaha BUMDes ini dua hal yang harus kita catat. Pertama, memang sifatnya komersil, harus menguntungkan, harus ada hasilnya. Tapi di sisi lain harus bersosial juga. Kalau sewa ke orang misalnya 700.000, ke BUMDes itu 500.000. Nah, sisi sosial ini yang mendorong bagaimana membantu masyarakat di sekitar kami. Yang kedua, dapat memperkecil risiko kegagalan usaha. Nah, setelah kita uji kelayakan tadi, kita beli tenda. Kira-kira kegagalannya seperti apa? Ini dianalisa, dihitung, dibahas secara komprehensif oleh pengurus BUMDes bersama dengan penasehat, bersama dengan Ibu PJKD, bersama dengan pengawas, kita kaji. Kalau memang itu perlu disuntik modal, disuntik modal. Kalau memang itu cukup dipertahankan, hasilnya menjadi perbaikan, ya tidak apa-apa. Terus yang ketiganya, memudahkan dalam menyusun bisnis plan. Maka kira-kira target tadi dirancang sama kita. Sewa tenda ini dalam 1 bulan bisa keluar berapa kali? Atau dalam 1 musim kawinan bisa tepat berapa kali? Cuma pertanyaannya, layak tidak alam kita dipakai orang? Layak tidak alam kita disewa orang? Yang di sini rapi, di sini yang bolong, ini kenanga. Siapa juga mau pinjam? Artinya hal-hal seperti ini pun jadi perhatian. Orang memakai jasa kita kan ada pertimbangan-pertimbangan. Barangnya bagus, harganya murah, pelayanannya baik, ini pertimbangan. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Ketua BPD, yang 2 masih bagus, yang 2-nya sudah berbahaya. Nah, yang tidak layaknya mau diapakan? Bisa tidak penghasilan yang 2 tadi untuk menapal memperbaiki yang tadi, yang 2-nya lagi. Terus cukup tidak kita hanya menyewakan tenda dengan fungsinya, karena seperangkat alat set acara orang itu kan alat prasmanan, meja rias, pengantin dan sebagainya. Kalau melihat usaha-usaha di luar, memang BUMDes itu sudah paket Pak. Mobilnya ada, bangkunya ada, buat tendanya ada, workshopnya ada, semua ada dipakai di sana. Jadi orang lagi nggak bisa cari ke yang lain lagi. Cukup dengan telepon BUMDes, 1 paket berapa? BUMDes yang menyewakan semua alatnya. Terus yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan warga desa dalam mengelola usaha. Nah, ini yang perlu kita jadi pahami bersama. BUMDes ini kan dari, oleh, dan untuk kita. Dari kita, dimanfaatkan oleh kita, penghasilannya untuk kita juga, untuk desa kita, untuk penghasilan masyarakat kita. Makanya alangkah baiknya apabila masyarakat pun memahami bahwa ada BUMDes peluang dan menganalisis peluang dan usaha di desa Sungai Teras ini, usaha apa yang kira-kira yang berpotensi. Misal kayak yang ada kan sudah tenda sama tata rias kan ini. Kalau di Simpang kemarin tuh tata riasnya bagus. Mereka ini cara promosinya lewat ini sosial media, terus barang-barangnya update. Tenda untuk tenda juga mereka lumayan bagus karena dirawat oleh para pengurusnya. Kali buahnya. Bukan dikali. Baik, yang kedua, pemburu melihat 9 ekor burung berbibis dan berhasil menembak 3 ekor. Berapakah sisa burung berbibis? Ayo kita 20.000. Oh 3, terima kasih 3. Oke, salah. Habis, kosong. Ayo. Pemburu melihat 9 ekor burung berbibis dan berhasil menembak 3 ekor. Berapa sisa burung berbibis? Salah. Yuk, 10.000 nih. Salah. Ayo, nih. Salah. Ayo, 10.000.
Oke. Iya. Terus bisa 10.000. 10.000 bisa. Saya ini misalnya ini stok biarkan ini berkembang. Ini jangan terpaku hanya satu unit usaha. Lebih banyak ini bagus. Kan bisa membantu kalau pendapatan saya tidak dan dulu harus ini tidak. Silakan ditambah. Kayaknya saya rasanya boy semangat. Bayangkan di PD ya bertiga nih pengawasan ada kulit-kulit ya tadi. Semangat betul. Kayaknya sore. Mudah-mudahan ini awal, bukan akhir ya Bu. Semangat jadi dikawal Pak Bundes kita sama-sama kami kan tidak panjang tangan, tidak sampai 24 jam mengawasi Bundes. Biarkan yang sudah, biarlah sudah 50 juta, bila ada audit, biarkan yang mengaudit ini bertanya ke mereka. Oke, sepakat Pak? Kita memikir ke depan. Bila kita memikir ke belakang, minta bertanggung jawab apa-apa, tidak akan selesai. Buktinya, Bundes kita memikir ke depan supaya lebih bagus dengan awal yang baru. Jadi untuk kemajuan desa sekarang khususnya mumpung semangat PJ ini Bu. Dari kami mohon maaf apabila dari awal sampai berakhir apa yang kami sampaikan banyak kurang. Kami yakin kami manusia biasa. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat atau 3 bulan ke depan kita ada rapat koordinasi. Mungkin itu aku mewakili dari kawan-kawan pendamping sekaligus koordinator pendamping desa Kecamatan Tokosala mengucapkan selamat atas terbentuknya Bundes pengurus Bundes Desa Teras dengan semangat yang baru. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik dan tidak memikir ke belakang. Mungkin itu. Selamat sore, terima kasih. Untuk selanjutnya karena ini Bundes, jadi kami minta Ibu PJ untuk menutup acara kita. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Cepat tahu ada tambahan dari Ibu. Waktu tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini telah melaksanakan kegiatan pembentukan pengurus Bundes baru dan peningkatan kapasitas sekaligus peningkatan kapasitas Bundes, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari Bapak-bapak narasumber kita tadi menjadikan ilmu dan membuka peluang kerja kita ke depannya. Untuk itu kami dari pemerintah desa hanya memberikan harapan dan mungkin mudah-mudahan juga bisa kita membaginya untuk penyertaan modal ke depannya. Paling sedikit lah 20 lah paling tidak kan. Nah, untuk perbaikan tenda-tenda yang telah rapuh dan mengganti kursi-kursinya. Mungkin itu bisa bermanfaat, dan untuk kedepannya pengurus Bundes baru kami ucapkan selamat atas terpilihnya menjadi pengurus Bundes baru, dan kami tunggu kreativitas dan kerjasamanya dengan pemerintah desa. Mudah-mudahan desa Sungai Teras ke depannya akan lebih baik dan lebih maju lagi, dan kita bersama-sama maju bersama. Dan sekaligus kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kami, terutama Pak Wiwi Darsono yang telah memberikan membuka mata hati, membuka mata kita juga, membuka pikiran kita agar kita bisa meningkatkan potensi yang ada di desa kita dengan kreativitas ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pendukung. Bapak-bapaknya pendukung aja di sini Pak Ai. Kalau ibu-ibu yang lebih banyak berkreativitas, karena ibu-ibu ini lebih cekatan kayaknya. Seperti yang kami lihat di Sungai Teras, banyak potensi, cuma tidak bisa mengembangkan. Banyak kesenian, kegiatan keagamaan, kesenian yang lain-lain tidak bisa ditampilkan ke depannya. Kami mencoba memperkenalkan Sungai Teras satu persatu kegiatan yang ada di desa Sungai Teras agar lebih maju lagi, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih kepada semua narasumber yang bersedia sampai sore hari ini.
banyak ilmu yang dan pengalaman yang kami terima. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan teman-teman staf perangkat desa, terima kasih telah membantu kegiatan ini berjalan dengan baik. Kepada Ketua BPT dan pengurus dan anggotanya, terima kasih karena hadir ini masih berada di tempat. Terima kasih.